Kita ke pertanyaan Ustadz, terakhir deh, Ya. pertanyaan terakhir. Dari netizen ini. Ceritanya suaminya kan pergi ke masjid mau sholat jamaah Ustadz. Nah istrinya nunggu suaminya untuk sholat bareng nih nanti nih, taruhlah di zuhur ya Ustadz, karena kan asar sama subuh nggak boleh kan 2 kali. Nah lagi mau nunggu itu istrinya suaminya udah nyampe rumah dan baru datang, tiba-tiba datang haid nih Ustadz. Nah lo gimana tuh Ustadz? Dia mau sholat bareng suami, nunggu suami, si mau pulang, pas pulang dapat datang haid. Udah sholat belum? Belum sholat, jadi si istri nunggu suami sholat gitu. Pas balik, datang Ada dua haid. pendapat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa law kana musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, beserta isinya yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Sukrina wa Qurrati Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunufillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi seperti biasa di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHA official. Alhamdulillah kita masih membahas tentang Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah sekarang masuk ke dalam hadis nomor 338. Ya, 338. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita dan semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudian rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar seperti biasa, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi panufilah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, bagi khususon anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda. Tafadhol Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Fakafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Silakan membuka ikhlas kita Bulughul Maramnya masih kita bersalah ya. Dah masuk masih di sifat-sifat salat. Babu sifat salat. Hadis 338. Betul ya? Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak tasah ada ahadukum, apabila salah satu di antara kalian bertasyahud, falyasta'id billah, maka lamnya di sini lam amar, lam perintah, maka hendaklah meminta tolong, berlindung, atau bisa berarti maka berlindunglah ya, billah dengan Allah, min arba'in dari 4 perkara, 4 hal. Yaqul, lalu Rasulullah bersabda, mengucapkan doanya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu min dari azab jahannam, ya, dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Hidup juga ada fitnahnya, mati ada fitnahnya. Ya, wa min fitnatil masjid dajjal, dan fitnah dari ad-dajjal. Ya. Mutafaqun alaihi wa fi riwayatin Muslim. Namun pada riwayat Imam Muslim ada di hadis 588 Muslim ya, Bukhari 832. Saya ketemu lagi di Nasai 1310. Nasai 1310. Bukhari 832, Muslim 588. Idza farago, apabila kosong itu selesai ya. Farag fansab wa idza. Ya, farag itu kosong. Idza farago, apabila kosong masih selesai. Apabila telah selesai, ahadukum, salah satu di antara kalian, minta syahid, dia minta sahudul ukhra, apa akhir dari tasawuf akhir. Bacaan yang tadi kita baca adalah setelah tasawuf akhir ya, setelah Hamidul Majid, sebelum salam baca doa ini. Hukumnya sunnah, boleh diucap, boleh juga dalam hati. Boleh diucap atau boleh di dalam hati? Iya, tapi saya lebih memilih kita baca. Iya. Ya, yang kan harus saya jelaskan kan. Iya. Saya lebih memilih kita baca. Saya nyari aman dulu pada dalam ibadah, gitu kan. Ya, bukan berarti tidak aman, enggak. Saya pribadi, ini pendapat pribadi saya. Saya enggak lebih memilih kita membaca. Tapi silakan bagi yang baca, ada sesuatu. Kalau anak Ustadz, kalau jadi imam, anak baca. Kalau jadi imam, nggak berani. Kalau jadi imam, artinya dengan kita memahami kayak ilmu, ya, kalau lu pandangan yang luas, ya, nggak sempit, nggak mudah menyalah-nyalahin orang. Gitu. Betul. Seperti sekarang lagi ramai nih masalah musik gitu kan. Iya. Cara pandang yang salah gitu kan. Ada ribut. Kalau mengkafirkan satu dengan yang lain, wah ya banget. Baik, silakan kalau mau tanya. Sebenarnya pertanyaan saya masih ini Ustadz, masih di dalam sholat sih Ustadz. Kedengeran ya Ustadz? Kedengeran ya? Ya, kalau dekat okay. Pak. Ya. Gini Ustadz, kalau misalnya ini masih sholat kan, imam batal posisinya berdiri, kan kita bisa ngelihat nih Ustadz, batal tuh imam
ninggalin tempatnya gitu. Gimana kalau misalnya posisi imam itu lagi ruku atau lagi sujud, terus tiba-tiba imamnya ninggalin, imam harus kasih tanda atau kasih saya batal nih tolong gantikan atau gimana gitu Ustaz? Iya. Ada makanya yang di belakang imam itu harus batal. Peka ya. Ya, makanya bukan yang di belakang imam, bukan orang sembarangan. Makanya teman-teman di Nahdien ya, sudah menyiapkan sejadah-sejadah khusus di belakang imam. Tidak boleh orang lain menempati di situ. Nah. Kalau kata kiainya gitu kan, ustadznya gitu kan. Yeah. Itu gitu. Kalau orang yang paham harus. Sebenarnya pada akhirnya bantal, dia langsung otomatis maju ke depan, menggantikan posisi imam, gitu ya. Nah, kalau berdiri kelihatan enak, jadi pun juga masih kelihatan, kan kalau berdiri bagaimana? Ya perkiraan Pak. Ya paling lama baca sih berapa lama sih? Iya. Subhanallah rabbiyal a'la gitu kan, atau subhanallah kaloma itu kan? Berapa lama kita kira? Nah, kalau kelamaan itu ada sesuatu. Ya. Maka orang yang pertama kali sadar, dia lurus itu harus yang belakang. Paling dekat imam, iya benar belakang. Ini berkelamaan sujudnya nih, jangan-jangan nggak ada orangnya atau mungkin banyak kejadian pada sujud orang yang meninggal kan, mati di tempat, ya kan? Harus kan peka, ya bergerak lihat nggak apa-apa, itu sudah kelamaan sujudnya. Lihat miring nggak apa-apa, oh ternyata pasti ganti kan masih ke depan nggak apa-apa. Oh, ruksah ya ini jadi karena darurat ya Ustaz ya. Kalau misalnya imamnya batal karena misalnya buang angin gitu Ustaz, posisi sujud, gimana nih Ustaz? Dia ninggalin tempat sholat atau dikasih tanda atau ngucap saya batal, tolong gantikan, gimana gitu? Iya, ya imam isyamat tanda harusnya begitu kan, itu batal kan, batal buang angin kan? Iya. Dia dengan meninggalkan saja. Kan nggak boleh yang membatalkan nggak boleh dilanjutin Pak ya? Iya betul. Yang dia batal nih dari batal buang angin. Iya. Maka dia pergi. Batal apa saja? Apa saja? Mungkin yang membuang angin, mungkin ada orang yang meninggal gitu kan? Iya. Nah si makmum yang pertama itu belakang itu harus peka. Iya. Si imam dengan ngasih syarat sama ngasih kode atau tidak ngasih kode dia harus peka, harus sadar. Terus tidak kelamaan. Ya jelas. Berarti sebenarnya imam nggak perlu kasih tanda ya. Salah satu tandanya dia meninggalkan tempat imam ya. Meninggalkan tempat imam. Oh tanda saya juga kan. Lama kan. Begitu kan. Iya saya ingat. Iya ingat Imam Sudais ya waktu itu ya. Udah masuk tiba-tiba dia keluar dari tempat imam. Tapi posisi imam yang paling di depan udah pada ngerti nih imamnya batal wudhu. Ya. Terus Ustadz kalau posisinya dia lagi sujud, kita ngerangkak ke depan gitu Ustadz. Si posisinya di belakang. Jadi gini Pak. Iya. Imam itu boleh ada posisi itu dia apa-apa. Ya, atau masih di posisi itu tidak masalah. Iya, di posisi yang di situ ya. Kan yang boleh pemanggul adalah takbir ya Pak. Nah, betul. Takbir ya, supaya ada perpindahan gerak gitu kan. Iya, betul. Perpindahan gerak gitu keduduk ke entah yang lainnya gitu kan. Iya. Nah, mau pindahin nanti kalau berdiri itu nggak apa-apa. Iya, benar. Oh. Nah, saya jadi imam nih, berantem makmum ini kiri nggak masalah. Iya, benar. Nggak masalah. Karena kalau misalnya kalau sujud kan posisinya kayak kayak binatang ngerangkak ke depan gitu ya. Kan udah ada banyak gerak. Memang ada perbedaan pendapat hilafiyah ya, karena ini ruksah ya. Tapi kalau posisinya lagi tahiyat gimana? Kita lagi tahiyat kedua misalnya, imam tiba-tiba berdiri ninggalin, nah kan nggak bisa ngesot dong jadinya. Iya. Berarti posisi boleh di posisi ini ya? Nggak mesti ya, tidak mesti. Jadi imam itu boleh sejajar dengan makmum, boleh sejajar. Iya. Kan kondisinya kan darurat kan. Iya. Boleh emang lebih baik, emang sebaiknya imam lebih menonjol ke depan. Iya. Karena kalau makmum lebih dari satu ya. Iya. Kalau hanya satu sejajar Pak, makmum sama imamnya. Iya. Kalau makmum satu. Kalau banyak ya, boleh ke depan, lebih ke depan. Oke, nah sampai di situ dulu pertanyaan Ustaz, boleh dilanjut. 329 an Abi Bakar. 339. Bapak Abi Bakar Siddiq ya.
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata. Telah berkolali ya, kolali Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, Rasulullah SAW, apa? Ya andamani doaun, mengajarkan itu doa. Satu doa, mengajarkan itu doa, ad'u bihi fi sholati, yang aku baca doa itu dengannya, dengan doa itu dalam sholatku. Artinya Nabi nggak mengajarkan Abu Bakar doa yang bisa dibaca di dalam sholatnya Abu Bakar. Baca sholat, apa doanya? Qala kul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku zalamtu nafsi. Aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Ya, zulman kasiran, kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba, dan jika dan tidak ada yang bisa mengampuni ya dosa, azlub dosa, ya dosa-dosa, illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunkan aku. Ya, faghfirli maghfiratan, dengan ampunan, min indaka, dari sisimu, warhamni, dan sayangi aku, sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau, innaka, anta, taukid penekanan, betul-betul Engkau, hanya Engkau, al-ghafur, yang ya apa, satu-satunya alif lam apa namanya, marifat kan ya. Al-ghafur, satu-satunya Engkau yang maha pengampun, hanya Allah yang maha pengampun. Bersama dengan alhamdulillah, satu pujian. Al-ghafur, satu-satunya yang maha pengampun ya Allah. Ar-Rahim, dan yang maha rahim. Hadis ini Bukhari Muslim 834, Bukhari Muslim 2705. Ya. Nah, perlu kita perhatikan doanya Abu Bakar ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ini dalam nafsi, ya Allah ya Tuhan, itu aku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Ya, zulman katsiran, ya sangat mantap ya, zulman katsiran, kezaliman yang sangat banyak. Pertanyaannya, kezaliman apa yang Abu Bakar kerjakan? Abu Bakar ini pada iya, pengganti Rasul, khalifah Rasul julukannya. Abu Bakar Siddiq yang membenarkan semua yang Rasul ucapan, yang Rasul buat, dia membenarkan tanpa berpikir panjang. Abu Bakar Siddiq. Ya, apa kira-kira? Kezaliman apa yang Abu Bakar lakukan? Ada kayak ini. Ada. Sebelum masuk Islam. Dulu Abu Bakar punya sepupu. Oke. Ya walaupun ini belum kaitan beda ya, tapi bisa dipakai. Abu Bakar punya sepupu yang selalu dinafkahi oleh dia. Artinya kehidupan sepupunya Abu Bakar yang menanggung kehidupan belanja semua. Ya. Pada saat Aisyah difitnah, oh iya benar-benar. Ya. Benar-benar sepupunya itu. Salah satu sepupunya itu yang terkenal itu. Ya. Nah, makanya dia berjanji saya tidak akan menafkahimu lagi gitu. Soalnya anaknya digosipin. Ya. Umul-mukminin lagi digosipin. Turun ayat. Setega-teganya, ini kan Aisyah kan anakku. Iya kan, sepupumu gitu, kan? Ada ponakan gitu kan, ponakanmu. Rasul itu nabimu, juga mertua mantu. Tega-teganya begitu. Mulai sekarang aku bakar menafkahimu lagi. Turun ayat. Ya, tak boleh.
Kita berjanji bersumpah untuk berhenti melakukan kebaikan itu nggak boleh. Walaupun disakitin ya Ustaz. Tetap melanjutkan, ya mungkin nih. Nah kita kebanyakan ya, dosanya mungkin dibanding kita berapa banyak ya? Ya Nabi ngajar dosa doa ini itu liman kafir kezaliman yang sangat banyak. Kalau dibanding kita, waduh, mau ditaruh di mana muka kita ini gitu ya? Masya Allah. Gak ada apa-apanya kita gitu kan. Ibadahnya mau bakar nggak ada apa-apa, sedekahnya nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Maka penting buat PR buat kita gitu kan. Kita udah berbuat apa gitu kan. Kadang-kadang saking pede aja gitu kan. Saya nggak pernah berbuat zalim gitu kan. Karena nggak berdoa ini gitu kan. Aduh. Gitu. Biasanya saya tenang saja gitu. Kenapa ya? Karena mungkin orang yang jarang berbuat dosa, pada saat dia berbuat dosa, kerasa banget kan? Iya. Sebaliknya, orang yang sering berbuat dosa, tak merasa, karena orang udah biasa. Biasanya begini, gundukan pasir tahu kan? Iya. Kalau antum ambil pakai sendok pasirnya, pakai sendok makan. Iya. Mungkin nggak kerasa tuh, pasir kabel nggak kerasa, ada sendok aja Pak. Colakannya nggak begitu banyak Pak. Oh iya. Tapi kalau antum ngambil pakai apa tuh, mesin apa beko ya? Mesin traktor atau sekop. Traktor gitu kan, kerasa kan? Lubang gede banget. Lubang, tapi kalau pakai sendok nggak kerasa. Ya, pada saat kita sering berbuat banyak dosa kecil itu nggak kerasa karena udah banyak dosa katanya dosa aja kita kerjain. Tapi orang-orang yang nggak pernah berbuat dosa sedikit apa kecil apa dosa yang dosa kerasa. Gitu ya. Juga contoh betapa mulia sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Bakar Siddiq. Sama ya. Nah. Silakan kalau mau tanya Pak. Pertanyaan satu lagi nih Ustaz dari netizen Ustaz. Untuk posisi sholat sakit duduk ini yang paling afdoli, yang paling afdol itu yang mana Ustaz? Apakah tawarruk, apakah iftiros, apakah tarabu ya, duduk sila gitu, apa di kursi gitu Ustaz? Iya, sesuai kemampuan Pak. Dia mampunya istirahat, mampunya tawarruk. Sesuai mana ada bisa kita cek gitu kan. Nabi pernah koran bertiga. Oh, oke. Iya, Nabi pernah koran bertiga berapa? Ini ada sakitnya nanti, ada di sini ya. Tentang oleh orang yang sakit. Ya, bertiga boleh. Artinya atau kemudian ayat 16 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Alhamdulillah Fattakullah masafatum. Bertakwalah kepada semampu kalian. Mampunya duduk dia duduk, mampunya dia kursi dia kursi. Tapi ingat, Allah tahu kemampuan kita. Betul, itu dia tuh. Ya artinya kalau antum mampu berdiri jangan duduk Pak. Allah tahu. Ya, tapi kalau antum nggak mampu jangan kosong mampu. Pandai mengukur baju sendiri. Ya, kalau antum baju ukuran L jangan pakai L Pak, sempit nggak muat. Iya. Ya, sebelum segitu itu jangan pakai yang triple XL gede atau longgar ya. Artinya antum mau kemana nih? Ya, antum mau berdiri. Ya mau berdiri. Sesuai dengan kemampuan orang dan kita berrata dengan kemampuan kita. Ya, kita nggak bisa mengukur rata dengan kemampuan kita. Tapi gini Ustaz, misalnya saya mampu duduk di kursi, tapi saya juga mampu duduk iftiros gitu. Saya lebih baik duduk iftiros karena sujudnya kena tempat sujud gitu. Ya kalau kursi kan nggak kena tempat sujud, benar nggak pilihan saya gitu? Iya, betul. Jadi sholat itu yang paling baik adalah yang bisa sujud Pak.
betul, betul, betul. Yang khusus yang bisa ruku usahakan. Mau di mana kan kalau bisa ruku sulit gitu kan. Ya. Di kursi dengan duduk di lantai, ya lebih kurang lebih gampang di lantai, lebih gampang sujudnya. Iya, benar. Mempercepat gerakan gitu kan. Iya, iya. Mempercepat gerakan. Maka bagus di kursi apa di lantai. Ya saya belum pernah sholat kursi, belum pernah. Ya, Saya pernah sholat di duduk Pak. Saya pernah kelonjoran karena nggak bisa silat. iya, iya. Pernah aku cedera kan, bulan kita ketabrak mobil, gitu kan. Sholat sebulan saya duduk. Dan satu lagi Ustaz, kemarin ya minggu kemarin kalau nggak salah saya kurang enak badan lah gitu kira-kira. Tapi saya paksain untuk bukan paksain sih, paksain sholat subuh jamaah. Bukan paksain sebenarnya, karena lebih nikmat gitu kan sholat jamaah gitu Ustaz. Kalau nggak sakit-sakit banget. Cuman kan memang kan subuh itu kan agak panjang ya Ustaz. Bacaannya nih imam, kalau imamnya bagus sih emang agak panjang. Nah kebetulan di rokat pertama itu ini panjang banget. Itu terkadang saya lagi sholat itu kayaknya mau duduk gitu, sholat duduk itu boleh nggak sih Ustaz? Di pertengahan sholat kita tiba-tiba duduk gitu, sholat duduk karena nggak kuat badan gitu. Boleh Ustaz? Ya kalau pertanyaan boleh nggak boleh Pak. Kalau pertanyaan boleh nggak boleh. Di awal kuat, ketiga kuat, keempat nggak kuat, duduk boleh nggak boleh. Oh, Pertama duduk, kedua berdiri bisa nih. Tiga nggak boleh Pak. Kalau pertanyaannya boleh nggak? oke. Karena Allah menilai kemampuan seseorang. Nah yang paling penting adalah kalau kita sedang sakit, ya kita berpikir bukan untuk diri sendiri, berpikir orang banyak Pak. Iya. Berpikir umum. Ya, kalau antum ke sana, maksud adalah berjamaah, bagaimana kalau jatuh? Bagaimana kalau pingsan? Bagaimana kalau yang karena kalau sakit itu pulang itu terjadi lebih besar gitu kan? Iya, iya. Terbuka. Iya, iya. Artinya mengganggu jamaah yang lain. Gitu kan? Mengganggu jamaah yang lain. Artinya orang sakit itu ya banyak persepsinya. Sholat Jumat yang ketat sekali, sakit ya boleh bukan sholat Jumat. Iya. Gitu kan? Jadi banyak resepnya. Orang sakit boleh dengan tayamum, dengan tayamum boleh. Jadi jangan kita memaksakan diri. Tentunya dia kaidahnya begini. Dar lemah fasid muqaddim ala jalbi musalli. Ya, dar lemah fasid meninggalkan kerusakan. Ya, meninggalkan kerusakan muqaddim diutamakan, didahulukan. Ala jalbi musalli atas atau daripada mengambil manfaat. Antum kalau berjamaah manfaatnya ada buat antum. 20 derajat, 25 derajat. Iya. Manfaatnya ada buat antum, tapi mudaratnya Ke orang lain. boleh besar. Mengganggu yang lain. Jadi bukan diri sendiri. Iya kalau nyampe mesti, kalau nggak nyampe mesti gimana? Di jalan ternyata, ya kan, berpikir aja lebih. Mana maslahat, mana mudaratnya. Kita ambil yang paling sedikit mudaratnya. Iya. Oke. Jelas? Jelas. Ustaz. Tadi mau nanya satu lagi tuh agak lupa ya. Jamaah, sholat, duduk, sakit, safar, rukshoh, tayammum. Oh iya, ini Ustaz. Kan tadi kan sholat itu tergantung fisik kita ya. Kita bisa sholat duduk nih. Lagi sakit sholat duduk. Tapi sholat duduknya di kasur Ustaz. Boleh nggak sih sebenarnya? Nanti kita sujudnya di kasur gitu, boleh nggak? Ya, kalau pertanyaan boleh nggak boleh Pak. Untuk orang sakit Allah paling paham. Allah itu paling ngerti, dia paling ngerti dibanding yang lahir gitu. Paling ngerti. Artinya kita nggak haji mumpung gitu. Iya, ngaji mumpung. Ya, haji mumpung gitu kan. Allah lebih tahu. Harusnya kalau misalnya harus kita bergerak dari kasur pindah ke sini, autunya kuat jatuh malah ke lantai. Dia kalau di kasur aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ingat,
Gak lebih tahu, ini kan ada lagi manja, gitu kan, saya colokan, gitu kan, aku tahu, gitu kan, jangan dibuat-buat juga, gitu. Tetap yang paling bagus itu sholat tetap santai, Pak. Menyentuh lantai itu lebih nikmat. Aduh, jadi kalau udah nanya terus nih Ustaz. Kadang ada yang begini Ustaz, apa namanya, emang nggak boleh ya kalau misalnya apa tuh namanya sajadahnya itu tebal tuh nggak boleh Ustaz ya? Ya, ada hadisnya janganlah sholat di atas bantal. Nah, itu Maksudnya dia. di sebuah bantal itu, sadarnya tebal banget, apa namanya seperti bantal gimana sih? Bantal kan gede ya. Jadi pada saat sujudnya nggak rata. Iya. Oke. Pada saat itu nggak rata itu yang dikhawatir itu, Pak. Pada saat sujud juga rata. Sebaik-baiknya sholat itu kan zaman Nabi kan tanpa alat ya. Iya sih memang. Oke. Tanpa alat. Kalau mau pakai alat ya tipis. Atau ya kalau mau teman-teman tapi jangan yang apa yang agak kempes gitu, Pak. Iya. Tebal tapi rata gitu. Iya. Kulitnya rata jadinya. Karena kan kalau di kasur, kalau kasurnya rata nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa. Tapi Kalau kasurnya mendem begitu, ada yang apa? Lepes itu gitu ya kan. nggak boleh ya. Oh gitu. Karena gini Ustadz, kadang kalau misalnya kan saya nyari pahala jariah kan, jadi saya taruhlah mungkin ada teman-teman yang dia mau nyumbang sajadah gitu ya kan buat imam, nanti kan pahala imam dia kan dapat jariahnya gitu Ustadz ya. Ini kadang di kantor tuh Ustadz digulung sama dua orang, disuruh di samping gitu ya, kita tebarin lagi gitu ya kan, besoknya digulung lagi sama dia. Apa karena hadis itu tadi ya, karena tebel juga nggak tebel-tebel amat Ustadz gitu ya, mungkin karena itu kali ya. Kadang kalau misalnya dia jadi imam nih Ustadz nih, itu sajadah cuma dia digulung di sholat. Nah kan jadi nggak dapat pahala jariah tuh ya. Ya banyak lah buat jariah, banyak cara lah, nggak cuma sejadah kan. Iya. Banyak cara. Minyak wangi juga bisa kan. Iya segala cara lah, tisu ya mas. Gimana Ustadz nih 2 hadis lagi boleh Ustadz? Kayaknya boleh. tentang assalamualaikum. Al-Quran sekarang 340 ya. 3 Wa'an radhiyallahu an, novelan barunya Qala dia telah berkata, "Sholaitu ma'an Nabi." Ya. Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallim, maka adalah dia salam. An yaminiyah. Yamin apa? Kanan. Ya, kanan. Ya, dari kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an imani, dan dari kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Abu Daud di Nadim satu dengan sanad yang Abu Daud cuma hadis 997 dengan sanad yang sahih. Jadi ya salam. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama ya. Assalamualaikum. Ada 6. Ada 6 salam. Pertama ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum. 4. Ya, setelah itu. Ulang ya. Assalamualaikum. 1. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Yang tenang saya lupa. Ada 6 ya. Berarti yang sebelah kiri lebih panjang boleh daripada sebelah kanan ya Ustadz ya? Ada ya? Iya. Minimal sama atau sebelah kiri lebih panjang? Minimal sama. Ya. Terus ininya jangan turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi turun. Oh. Jadi jangan turun dulu baru salam. Salam dulu baru turun. Oh
gitu ya. Salah dong berarti. Silakan ya. Atau ada lagi? Satu lagi Ustaz ya. Masih sama. Udah salah ya? Ya. Sekarang 341. Udah selesai udah. 341 ya. Doa Mughirah untuk Mbah. Dari Wail bin Hujar juga Ustaz. Masih salam Ustaz. Dari Wail bin Hujar masih salam juga nih. Tadi dari Wail bin Hujar 340, nah 341 dari Wail bin Hujar juga. Apa sama hadisnya ya? Oh sama hadisnya Ustaz. Sama hadisnya diulang berarti. Ulang. Ya. Mentakuan Ustaz. Ya. Nih kita ke pertanyaan Ustaz terakhir deh. Terakhir. Dari netizen ini. Ceritanya suaminya kan pergi ke masjid mau sholat jamaah Ustaz. Nah istrinya nunggu suaminya untuk sholat bareng nih nanti nih, taruhlah di zuhur ya Ustaz, karena kan asar sama subuh nggak boleh kan 2 kali. Nah lagi mau nunggu itu istrinya suaminya udah nyampe rumah dan baru datang, tiba-tiba datang haid nih Ustaz. Nah lo gimana tuh Ustaz? Dia mau sholat bareng suami, nunggu suami, istri mau pulang, pas pulang dapat datang haid. Belum sholat, jadi istri nunggu suami sholat gitu. Pas balik, datang ada dua pendapat. Nah. Ya ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, dia kodok sholat. Oh, kodok sholat. Okay. Ya karena dia ada waktu untuk sholat, dia menunda. Iya. Karena kutub lalai. Iya. Nah, lalai di mana? Lalai itu seorang wanita datang kapan tamu datang. Iya, betul. Nah, dia berpikir, tamu selama ini. Nah, jadi berdasarkan yang ini pendapat lagi ya. Pendapat. Kalau pendapat jangan saling berantem gitu. Nggak pendapat ya. Maka ya pendapat yang pertama digodok. Karena dia termasuk lalai. Kodonya berarti setelah menstruasinya selesai ya? Ini setelah bersih. Ya, yang kedua, nggak perlu kodok. Ya, kenapa nggak perlu kodok? Karena waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih panjang, bukan dia nggak mau sholat, dia mau sholat terhalang dengan haidnya, ada mani di situ. Terhalang dengan haidnya. Kalau nggak dia sholat ya? Sholat. Saya sholat. Jadi harapan yang kedua, dia tidak perlu kodok. Ya, dia mau sholat, mau terhalang dengan haidnya. Ya. Jadi pendapat dua silakan mana yang dia kira-kira ya, yang nyaman di mana gitu kan. Nah kalau kodok. Tapi kalau misalnya kondisi begini, kalau bisa katakan. Ya. Ya. Kalau ini kan panjang ya. Ya, Abu sholat Isya setengah 8 katakan. Dia nggak sholat. Nunggu sudah panjang waktu, gitu kan? Mendekati di akhir malam gitu kan. Saya datang saya itu waktu malam. Nah ini termasuk lalai kalau begitu. Ya. Terlalu lama nunggunya ya. Ditantar akhirnya. Nah sekarang gini Ustaz, sekarang taruhlah ambil pendapat yang kodok nih. Kalau nggak salah kita pernah bahas itu menstruasi bisa sampai 7 harian kan Ustaz ya. Nah ini kodoknya kapan nih Ustaz? Di waktu dia duhur 2 kali, sholat duhurnya, jadi parokat, atau pas sudah selesai menstruasi langsung sholat di sembarang waktu asal bukan waktu haram sholat gitu. Gimana? Iya. Makanya saya nggak sepakat dengan yang kodok. Oke. Ya karena hadisnya Aisyah kan, kami diperintahkan mengkodok puasa, tidak kemudian mengkodok sholat. Iya. Ya kalau ada kodok sholat, kapan mengerjainya gitu kan? Di waktu kapan mengerjainya? Kan perlu dalil juga kalau begitu kan? Ya. Betul. Perlu dalil kan?
Contoh antum utangnya untuk si istrinya utangnya kalau sholat zuhur, utang sholat zuhur katakan. Iya. Kapan bayarnya? Iya. Iya, katakan setelah bersih. Habis sholat zuhur lagi. Ada nggak keterangan ini? Iya, itu dia Ustaz. Harus seperti Harus itu. ada ibadah soalnya. Kan gitu kan? Jadi maka ya itu lalai. Kelalaian, maka cukup beristighfar, mohon ampun, bertobat, selesai. Saya jadi senang yang kedua. Tidak ada foto dalam sholat. Terakhir mulu nih saya. Terakhir deh Ustaz ya. Gini Ustaz, lagi subuh nih, terdengar azan nih Ustaz. Mungkin karena capek banget. Bukannya pembenaran ya, memang capek benar nih Ustaz nih. Lagi, azan subuh nih, Allahu Akbar, gitu ya kan. Saya tunggu nih. Tidur sebentar. Bangun-bangun udah iqomah Ustaz. Wah, udah iqomah. Ya udah saya wudu, sholat jamaah. Nah, qobliyahnya gimana Ustaz? Qobliyah subuhnya yang biasa kita sholat qobliyah subuh. Apa dikodok jadi habis setelah subuh atau di waktu duha atau istighfar ya gara-gara ketinggalan? Ya. Anda hadisnya untuk qobliyah, apabila pemikir ya. Maka hendaklah kerjakan di waktu ingat. Ada udah tadi kan lemah. Oh, Jadi itu merupakan kita berpikir dua sisi ya Pak ya. ya. Yang pertama, ya antum dibangunkan oleh Allah, kan Allah yang punya ruh, Iya. Allah yang memegang Iya. ruh. Antum mau minta bangun jam berapa kalau kata Allah nggak bisa ya nggak bisa, ya kan? Iya. Karena sebenarnya orang-orang mati itu di sisi Allah dunia kan, Iya. di tangan Allah. Iya. Mau diserahin mau tergantung Allah gitu kan, betul. Maka pada aku dibangunkan, karena Allah pengen aku mau pada waktu itu. Maka ada pelajaran di situ. Ya, apa yang berbuat di sana pada antum bangun? Ya, antum tidak dapat kodo, tidak dapat sholat qobliyah gitu kan. Apa yang antum pikirkan di situ? Alhamdulillah, gitu ya. Atau merasa bersalah. Merasa bersalah Ustaz. Nah, di situ lihat kalau indah seperti Allah lebih situ gitu kan. Itu maka yang sudah karena ini sholat sunnah Pak. Iya. Sholat wajib. Gitu kan. Sholat sunnah pada saat itu ada waktunya, nggak bisa dikerjakan ya selesai. Nggak bisa dikerjakan di waktu yang lain berbeda dengan sholat wajib. Ya, tubuh itu kelupaan, belum ingat terjadi. Iya. Iya. Apalagi puasa Ramadan, utang, puasa bayar. Tapi namanya Syawal, nggak ada satu puasa Syawal di bulan Rajab, nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Ada waktunya. Jadi antum termasuk orang yang bersyukur dalam pada kesiangan tersebut. Alhamdulillah, saya di dunia atau tadi merasa bersalah. Karena aduh Ya, mudah-mudahan ini bukan ria mudah-mudahan ya Ustaz. Karena saya nggak bisa masih belum bisa lah gitu. Biasanya kan yang pernah saya cerita itu Ustaz, saya mau dapetin tahajudnya itu mendekati subuh gitu. Nah suatu ketika pernah saya bangun 1:30 gitu. Ada masalah lah sama keluarga 1:30 bangun, ya udah sekalian saya sholat tahajud tuh. Habis sholat tahajud buru-buru tidur lagi supaya gak kesiangan subuh kan. Tapi emang bener akhirnya kesiangan tuh. Maksudnya nggak dapat qobliyah subuh tadi itu karena nggak terbiasa habitnya begitu ya. Ya habis dari situ ya udah saya pakai alarm akhirnya. Tapi pertanyaan saya tadi jadi bingung saya nih, qobliyahnya saya kan nggak boleh setelah subuh ya atau di duha. Ya tapi nggak ada bimbingannya jadi bingung. Tidak ada, perlu dalil Pak. Dengan dalil. Jadi saya tuh aku ngomong nggak ada yang saya sebenarnya. Artinya kalau segi prioritas kalau subuh yang dipakai daripada sholat malam tahajud. Iya tahajud kan rugi kita jadi. Mudah-mudahan Allah
maha mengerti. Iya, Syukran. nggak apa-apa kan sunnah. Sunnah, ya. Sunnah itu kan apa namanya nilai-nilai tambah ya bagi Ya. orang yang mendekat. Baik Ustaz, sampai di sini dulu teman-teman. Ikhwafina azakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga menjadi sedikit berkahi, semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah dan barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan dia kafir, dan tentu saja semua ada expiry date-nya, ada masa berlakunya, dan kulman aliyafan semua akan binasa. Mengutip hadis Rasulullah, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan qolaatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran.